sebagai guru BK. Nah, di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, menurut hasil asesmen yang pernah kalian isi ketika waktu itu, nah itu dari hasil analisis kami itu untuk prestasi belajar itu kalian masih rendah ya. Jadi di sini saya akan membantu untuk meningkatkan prestasi belajar melalui memanfaatkan gadget. Di sini ada yang nggak punya gadget? Saya sabar ya. Semoga kalau memperhatikan layanan ini, saya doakan beli gadget. Amin. Nah, untuk kontrak layanan, saya mohon untuk tidak bermain handphone selama proses layanan berlangsung, kecuali saya persilahkan ya. Nanti ada saatnya untuk menggunakan handphone. Selanjutnya, memperhatikan dan berkonsentrasi secara penuh saat proses layanan berlangsung. Terus berpartisipasi aktif, 4 saling menghargai pendapat orang lain. Untuk tujuan layanan, peserta didik atau konseli dapat mengelola pemanfaatan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar. Dapat dengan memanfaatkan gadget, peserta didik mahir memodifikasi teknik belajar. Lalu peserta didik mampu membiasakan penggunaan gadget untuk pembelajaran. Jadi bisa memaksimalkan apa sih fungsi gadget itu, ya. Yang selanjutnya, sebelum ke materi, saya mau tanya dulu nih, perasaan Anda saat ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Angkat tangan yang tinggi. Siapa nomor 1? Nomor 1 nggak ada. Nomor 2, angkat tangan. Nomor 3, nomor 4, angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Gak ada. Nomor 6. Banyak ya, macam-macam. Nah, belum kita satu frekuensi iklan dulu. Sebelum masuk ke layanan, kan kalian nih tadi banyak yang memilih nomor 4 ya. Nah, di sini saya akan membangkitkan semangat lagi biar jangan ngantuk. Ini emang jam 2 ini jam tidur aja ya. Oke. Dengan ice breaking-nya adalah bermain konsentrasi. Ayo. Saya mohon semuanya bisa berdiri. Yuk, berdiri. Berdiri ayo. Berdiri. Kita menghilangkan setan-setan yang ada di tubuh. Berdiri yuk. Berdiri. Ya sudah kita ini. Oke. Kalau saya bilang semangat, kalian dengan tepuk tangan ya. Tepuk pramuka bisa kan? Oke. Berarti apa? Tepuknya apa? Tepuknya gimana? Sama. Oke. Saya coba dulu ya. Semangat. Satu kali aja. Satu, dua, tiga. Semangat. Emang harus kayak gitu. Ayo.
Satu lagi. Semangat. Nah, cluenya apa yang saya katakan, dengarkan apa yang saya katakan. Nah, dan itu dipraktekkan ya. Contoh, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Semangat. Semangat. Berapa Pak? Semangat. Tangan di atas. Putar, stop. Putar, stop. Oke. Terus. Tangan di samping. Tangan di depan. Nah, lumayan ada peningkatan dari yang awal tadi ya. Semuanya bisa duduk lagi. Sini kamar dia. Punya HP bisa digunakan, jangan lama-lama ya. Punya HP bisa di scan. Ini nanti di scan terus kalian isi. Di situ ada pertanyaan, nanti kalian isi hal yang sering kalian lakukan ketika kalian bermain HP sehingga itu bisa menyita waktu, entah itu waktu belajar, entah itu waktu tidur, entah itu waktu sholat atau hal-hal positif yang lain. Oke. Cantik kan? Udah? Apa sih? Ayo diisi. Lihat dan Lihat YouTube, belajar, lihat TikTok, lihat Instagram, Belajar. mana jawabanku? terserah. Ini identitas kalian rahasia kok, aman. Jadi tuliskan apapun. Nonton apa namanya? Nah, Twitteran tuh siapa nih Twitteran nih? Gokil. Twitteran. Itu musik. Itu Bang Winda. Itu Bang Winda apa nih? Main Epcot. Main Epcot. Sekarang lagi ini ya. Emang ada permainan apa lagi sih selain ngedit video di kampus? Ayo, komunikasi WA. Main ML. Suara foto. Bukan Spotify. Sosmednya. Lihat YouTube Warinti, itu kontennya apa lagi? Oh, Mbak tadi tuh aku mau bisa males. Gusti Tok. Mana aku PC nih? Nanti mana? BK sama BPK. Mantap BPK. Iya. Oke. Check out Shopee.
Ih, kalau ada jiwa. Oke, cukup ya. Ternyata banyak sekali yang kalian lakukan selama bermain gadget ini. Ya. Masya Allah. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut di PPT-nya. Yang pertama, pengertian. Strategi pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi belajar. Strategi pemanfaatan gadget ini adalah serangkaian langkah-langkah terencana dan sistematis yang menggunakan gadget sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini penting diterapkan di era digital saat ini, di mana gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan karena ketika kalian entah bangun tidur, lagi makan pun itu pasti pegang HP. Bangun tidur, tapi saya mana? Siapa yang lihat angkat tangan? Ya. Dengan memanfaatkan gadget secara tepat dan bijak, siswa dapat mengakses informasi yang luas dan beragam, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kreativitas, dan mempermudah proses pembelajaran belajar mengajar. Nah, sebenarnya yang kalian ketikkan tadi itu ketika kalian mengeksplor pengetahuan kalian, itu banyak banget manfaat yang kalian dapatkan pada gadget ini. Nah, dengan bantuan gadget itu juga bisa memudahkan kalian seperti mengerjakan tugas, informasi. Dampak negatif menggunakan gadget. Yang pertama ada mengganggu perkembangan anak, terus ada efek radiasi, rawan terhadap tindak kejahatan, banyak potensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, pemborosan, terus menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat seperti toksik, gitu kan. Komentar negatif itu biasanya sekarang membentuk sifat pada anak kita akan sulit diawasi. Efek samping jadi memiliki jutaan saraf yang terganggu, tidak fokus belajar, prestasi akademik menurun, rawan terhadap tindak kejahatan. Hedonisme itu gaya hidup yang mewah, glamor. Balik dampak negatif juga ada dampak positif dari penggunaan gadget. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan persahabatan, mempertajam kemampuan mengingat, menambah kepercayaan diri, menjadikan kreatif sebagai hiburan. Yang terakhir sebagai hiburan itu boleh, akan tetapi jangan terlalu lah. Kita harus bisa membatasi. Terus cara menggunakan gadget yang baik dan benar. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu semaksimal mungkin ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sekiranya itu kurang bisa membuat kalian itu memiliki namanya itu penting dihapus saja. Apa ya? Silakan. Komitmen pada diri sendiri ada di sini yang ketika menggunakan gadget itu tinggal lupa waktu. Hampir semua ya.
Nah itu kalian harus bisa komitmen pada diri sendiri. Ketika kalian itu menggunakan gadget memang tidak terasa. Oh sudah jam 2 malam padahal tadi masih jam 11 malam gitu kan. Scroll tiba-tiba di kelas merasakan ngantuk, kurang tidur, susah. Nah itu kalian harus bisa. Terus gunakan aplikasi pengingat seperti alarm. Terus kayak pengingat alarm itu kan bisa dimodifikasi ya. Ketika jam 10 malam itu alarm berbunyi, saatnya tidur dan lain-lain. Harus bisa membatasi itu penting ditanamkan sejak SMA. Nah, soalnya kalian habis ini kan kuliah habis itu kerja. Nah itu ketika kalian kerja, di dunia pekerjaan itu sangat berpengaruh lah kebiasaan positif itu. Tidak ada HP saat makan. Siapa yang di sini makan sampai menonton HP? Nah, YouTube. Nah, apalagi channelnya di Inom itu rekomendasi banget sih sambil makan itu. Nah, hari tanpa media sosial. Ada yang sanggup di sini? Tidak sanggup. Terus mematikan notifikasi. Nah, itu sedikit demi sedikit lah. Kalau saya udah saya mulai dari diri sendiri ya, itu dengan mematikan notifikasi. Jadi ketika saya itu sadar bahwasanya tugas dan pekerjaan saya itu lebih penting dan harus selesai pada deadline-nya. Nah, saya itu mematikan notifikasi karena ketika notifikasi masuk niatnya cuma balesin, tapi geser dikit lihat story sampai habis. Ada dia masuk ting, niatnya balas DM, scroll terus sampai habis. Ada notifikasi aplikasi IG sama WhatsApp ini jejeran. WhatsApp selesai tinggal geser. Komitmen, nah itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Menggunakan dengan positif. Nah, menggunakan dengan positif ini ketika kalian itu menemukan kosakata kosakata yang asing seperti tadi hedonisme itu apa? Nah, itu bisa dicari di Google. Kalau itu jelas seperti itu. Mengurangi kegiatan bermain game dan streaming. Siapa di sini yang suka main game? Oke, nah itu harus bisa dibatasi ya. Ya, game itu baik, tapi jangan diniatkan untuk hal yang berlebihan gitu. Apalagi mengisi waktu. Boleh mengisi waktu luang bermain game, tapi harus ingat dengan sholat terutama. Aku punya prinsip sih Pak. Prinsipku habis sholat ngaji dulu berapa juz sampai lebih paling 5 menit 10 menit. Selanjutnya setelah kalian itu mengetahui hal tadi, di sini saya akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Ya, bisa berhitung dari 1, 2, 4 terus kembali 1 lagi ya. Ayo mulai dari sini. Masnya 4 2 Itu siapa? sakit kok. 3 ya, 3. Gue kata 3 2 Masih kecil. karena teman-teman ya Karena kamu yang 1 ke sini, yang 2 ke sini, yang 3 ke sini, yang 4 ke sini. dibedakan.
Yang satu doakan yang satu, yang dua sama yang dua. Naura. Ayo, ayo, ayo. Nama aku jadi nama. Jadi kita ngomong buat. Udah bisa mulai dikerjakan ya. Kalau apa yang perlu saya batasi waktu. Untuk biar bukan diri sendiri. yang model baru nih. Bukan jodoh baru. Lalu dimudahkan penyampaian sama muslim. Ada yang nggak hadir, nggak ada nggak hadir. Ada manggil tadi. Ada. Gunakan aplikasi webinar. Haikal Ahmad. Haikal Ahmad dari Tuhan. Mendapatkan informasi. Sampai Males. Itu udah mencakup semuanya. orang ini tak sikat. Mengenai teknologi meringankan meninggalkan konveksi. Mendapatkan informasi yang lebih efektif. Mendapatkan informasi yang cepat. Kita beri apresiasi dulu pada
Dengarkan ya yang mana boleh menanggapi. Iya, makanya. Terakhir lo. Terakhir lo ini tapi mengenai strategi pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi belajar. Satu, sebagai media belajar dengan memanfaatkan aplikasi atau mencari menonton video pembelajaran, belajar secara online, membuat konten edukasi. Ada pertanyaan? Ada yang jawabannya lain selain jawabannya dia? Gampang banget itu. Kalau nomor 2 tuh jawabannya gadget akan meningkatkan prestasi jika digunakan dengan baik dan benar. Kamu bahasa yang ini. Oke, jelaskan pula oleh Anda apa saja dampak negatif penggunaan gadget bagi pelajar dan bagaimana cara Anda menggunakan dengan baik atau bijak. Menurunkan moral bagi pelajar. Dampak negatifnya yaitu menurunkan moral bagi pelajar serta menghilangkan minat belajar. Cara menggunakan dengan bijak yaitu membatasi waktu penggunaan gadget, terus berkomitmen pada diri sendiri dan menggunakan aplikasi pengingat kayak yang udah tadi dijelasin. Terus Mengungkapkan dampak positif penggunaan gadget dalam proses pembelajaran. Gunakan untuk belajar, mencari informasi. ada yang lain jawabannya? Kalau kelompokmu apa? Gunakan mencari informasi saat belajar. Semua orang tahu, ini nggak tahu. Memperluas relasi. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan yang sudah mewakili. Oke. Oke, jadi dampaknya itu dampak penggunaan gadget, kesimpulannya ya, dampak penggunaan gadget itu sangat riskan. Ada tahu riskan itu apa? Jadi sangat riskan dan beresiko. Itu ketika intinya sangat riskan lah. Ketika kalian itu menggunakannya itu lebih ke hal-hal positif, nah itu akan menambah wawasan yang kalian jelaskan tadi. Terus bisa menjadikan gadget sebagai media pembelajaran, bisa menjadikan gadget sebagai sumber informasi yang akurat dan ya menjadikan sumber informasi yang akurat. Nah itu. Akan tetapi di sisi lain juga gadget mempunyai sisi negatif juga, seperti ya melihat konten-konten yang senonoh itu banyak atau sekarang. Nah, itu. Jadi berhati-hati menggunakan gadget. Menggunakan gadget secara bijak itu tidak cukup. Itu juga harus berhati-hati dan harus pintar memilih konten. Sepakat? Oke. Sekian layanan yang saya berikan. Semoga mendapatkan nilai manfaat bagi kalian. Ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila dari saya masih banyak salah kata atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan. Pak, itu tripod siapa ya, Pak? Pak, belum Pak.